Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Bapak, Ibu sekalian yang saya hormati, kami minta waktu sebentar ya. Kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit umum daerah ya, minta waktu sebentar. Hari ini kami adakan penyuluhan ya dengan tema infeksi jamur pada kulit ya. Kita tahu bahwa infeksi jamur ini banyak kejadiannya di Kabupaten Nunukan ya. Oleh karena itu kita perlu mendapat penjelasan dari narasumber yang berkompeten, dalam hal ini spesialis kulit RSUD Kabupaten Nunukan. Waktu dan tempat kami persilakan Dr. Erlina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi untuk para pasien yang saat ini sedang menunggu panggilan loket untuk pendaftaran ke Poli. Sambil menunggu ya Bapak Ibu ya, sambil menyimak apa materi yang akan saya bawakan hari ini. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 20 September, kebetulan hari ini kami dari Persatuan Dokter Kulit Indonesia memperingati akan kesadaran tentang penyakit infeksi jamur, terutama pada kulit. Ini perlu diketahui untuk masyarakat umum, apa sih itu penyakit jamur ya? Jamur ini berbeda ya Pak, Ibu dengan infeksi bakteri ataupun virus ya. Jamur kita ketahui di sini untuk khususnya di kulit, Bapak Ibu perhatikan di bagian kulitnya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, yang namanya kulit diperhatikan apakah ada bercak yang seperti gambar di layar pada hari ini, merah ya. Coba slide-nya dek ya. Jadi yang pertama adalah tinea. Sebutan untuk infeksi jamur itu tinea. Jadi tergantung letaknya di mana, di badan atau di kaki. Kalau di badan korporis, kalau di bagian kaki biasa kami sebut sebagai kruris. Nah, pada orang awam, pada masyarakat umum, taunya infeksi jamur pada badan itu disebut kadas atau kurap. Atau kalau mungkin karena kita di daerah perbatasan Malaysia, kulat ya, kulat. Yang saya tahu pasien itu biasa menyebut dengan istilah kulat. Jadi itu sama, yang kadas, kurap itu bahasa Indonesia, kalau yang biasa mungkin yang di Malaysia kita sebut kulat. Apa sih tinea corporis itu sendiri ini? Ya, jadi seluruh lapisan kulit kita yang kita tahu yang berambut itu ada daerah tertentu, daerah kepala, ya, daerah ketiak dan daerah kemaluan itu ada rambut. Tetapi sebenarnya di seluruh bagian kulit itu, tangan, kaki, itu ada rambut halus. Nah, rambut halus ini itu potensi untuk berkembangnya si infeksi jamur, si jamur itu ketika lengket di kulit, dia bisa berkembang di situ. Nah, kecuali di daerah telapak tangan, telapak kaki itu tidak ada rambut dan bagian lipatan paha. Nah, kalaupun ketika si jamur ini menginfeksi di daerah lipatan, terutama di bagian lipatan paha, lipatan area bokong, nah itu baru kita sebut dengan tinea cruris. Nah, perlu diketahui masyarakat bahwa dari tinea corporis dan cruris ini infeksi jamur, dan infeksi jamur itu bisa menular kepada siapa saja. Semua bisa tertular oleh infeksi jamur. Nah, kontak langsung biasanya yang bisa menyebabkan penularan itu ini biasa oleh karena hewan peliharaan. Kucing, yang mungkin yang di rumah ada pelihara kucing, pelihara hewan-hewan
eh, anjing, kucing, ataukah ada ayam boleh. Pokoknya ada hewan peliharaan di rumah ini harus perlu diperhatikan juga karena tidak sedikit dari penularan jamur itu mereka lah yang menularkan ke manusia. Termasuk juga kandungan jamur yang ada di tanah di sekitar rumah kita. Itu bisa juga menjadi tempat penularan ke kita. Dan serpihan dari kulit kita yang jatuh di bahan tekstil dari baju ataukah handuk yang dikenakan oleh keluarga salah satu keluarga kita, kebetulan dia juga mengalami infeksi jamur, itu bisa juga menularkan ke kita kalau misalkan kita gunakan dari handuk atau pakaian yang keluarga kita yang terinfeksi kita kenakan juga. Nah, faktor resiko yang bisa menyebabkan infeksi jamur terjadi pada kita itu pertama kita sering menggunakan pakaian yang ketat. Jadi legging atau pakaian pokoknya yang lengket dengan kulit ini juga resiko menyebabkan kulit kita infeksi jamur. Kemudian cuaca atau iklim di daerah kita yang kadang-kadang hangat atau dingin itu kan menimbulkan cuaca yang lembab. Itu juga bisa menyebabkan resiko terinfeksi jamur bisa terjadi. Dan pemukiman yang padat itu juga bisa menyebabkan penularan. Nah, siapa saja yang bisa mengalami infeksi jamur ini? Semuanya. Dari bayi sampai usia lanjut pun bisa kena. Jadi memang perlu diperhatikan untuk kebersihannya. Gambaran klinis yang terjadi di kulit kita, di tubuh, biasanya nampak, ya awalnya pasti kita rasa gatal. Gatal ini lebih spesifik. Kalau jamur biasanya kalau kita habis mandi nggak berasa. Tapi kalau misalkan lebih cenderung kalau tiba-tiba keringetan karena kita di Nunukan kan panas ya. Biasa keringetan tiba-tiba di daerah yang ada bercak itu kita rasa gatal. Nah, itu biasanya bisa disebabkan oleh infeksi jamur. Walaupun ada infeksi yang lain yang menimbulkan gejala yang sama yaitu berupa gatal. Bercak ini bisa hanya lebih dari satu di tubuh. Kalau awal mungkin seminggu atau 2 minggu pertama baru satu lesi. Tapi karena ini bisa berpindah ke area tubuh yang lain, bisa saja dalam satu pasien bisa banyak. Jika infeksi jamur ini terjadi pada daerah wajah, nah itu disebut lagi dengan tinea facialis. Idealnya pada lesi yang berbentuk merah seperti bunga itu dan mau dipastikan bahwa itu adalah infeksi jamur atau tidak, itu kita idealnya kita ambil sedikit kulitnya, cuman dikerok aja. Nah, hasil kerokan itu nanti diperiksakan di laboratorium dan akan kita temukan gambaran seperti jaring-jaring jala. Jadi kayak ini sebutannya hifa panjang. Ini lebih spesifik, khas sekali untuk orang kulitnya yang mengalami infeksi jamur. Nah, untuk penata laksanaan jika kita kena infeksi jamur, ya idealnya tetap harus pakaikan obat salep. Ya, salep yang memang kandungannya obat jamur. Jadi jangan sampai salah. Ini banyak kejadian pasien itu datang malah infeksi jamurnya udah banyak karena biasanya datang ke toko obat saya mau beli obat gatel ya dikasihnya salep tapi salep ini kan pasien rata-rata nggak tahu nih salep ini kandungannya apa taunya memang untuk meredakan rasa gatal tetapi ketika digunakan ternyata salep yang bukan untuk spesifik untuk jamur justru ketika kita salah menggunakan salep, itu jamur makin subur. Jadi makin banyak di lapisan kulit kita. Ini agak hati-hati sedikit. Jadi masyarakat harus mengenali kira-kira nih bercak merah yang di kulit saya nih apakah jamur atau memang reaksi alergi atau iritasi. Nah, kalau
hanya sekedar membeli salep gatal. Kalau kebetulan memang lesi merah itu kaitannya alergi atau iritasi terus dikasih salep gatal mungkin tepat aja. Tapi kalau misalkan ternyata adalah infeksi jamur, kena salep yang untuk iritasi, bahkan kadang menjadi lebih subur infeksi jamur yang kita alami. Kemudian faktor faktor yang perlu diketahui juga yaitu kalau infeksi jamurnya udah luas, memang perlu kita berikan obat minum yang memang isinya adalah obat obat anti jamur untuk membantu supaya lesi itu juga reda. Penting bagi masyarakat semua menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar untuk membersihkan penyebab jamurnya itu yang ada di lingkungan kita. Kemudian hindari penggunaan handuk bersama, hindari penggunaan baju dari keluarga kita pinjam, karena kita tidak tahu apakah keluarga kita juga kena infeksi jamur apa enggak. Lebih baik memang barang sendiri yang digunakan. Nah, pentingnya apa seperti itu karena kita berusaha untuk memutus mata rantai penularan dari infeksi jamur ini dan menghindari faktor risiko agar kita tidak terkena dari infeksi jamur ini. Jika ada keluhan, silakan datang ke fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas juga bisa. Kalaupun dari tingkat puskesmas tidak bisa menangani dengan baik, bisa datang ke rumah sakit kita, bisa datang ke poliklinik kulit dan kelamin. Yang kedua, infeksi jamur sendiri ada yang kita kenal, mungkin masyarakat taunya panu. Nah, panu ini nama lainnya pityriasis versicolor. Dari panu ini sendiri penyebabnya berbeda dengan jamur yang sebelum yang saya jelaskan. Ini lebih spesifik adalah Malassezia. Jadi Malassezia ini merupakan spora. Gambaran yang akan kita temukan di kulit berupa bercak putih. Pada umumnya masyarakat taunya bercak putih, tapi salah juga ya Ibu ya, nggak selalu panu itu menimbulkan warna putih. Kadang juga bercaknya warna merah atau bahkan agak coklat. Ini biasanya bercak ini bukan cuma satu, jadi berkumpul, khas sekali untuk panu. Kadang-kadang bahkan tidak terasa gatal, nanti baru kita sadari kok di badan saya ada yang bercak-bercak putih berkumpul. Nah ini biasanya sudah ke arah panu. Biasanya ini akan ditemukan pada individu yang mengalami penurunan daya tahan tubuh untuk panu sendiri. Mungkin pada saat beraktivitas terlalu, maksudnya yang nggak langsung serta-merta dalam satu hari muncul ya. Jadi ini sendiri biasanya ada pasien yang udah ngalamin penyakit tertentu, karena Malaysia ini sendiri ada di lapisan kulit kita, dia normal, ada di lapisan kulit. Karena kita mengalami penurunan tubuh, fungsi tubuh, nanti dia ternyata kulit yang normal, organisme Malaysia yang normal di lapisan kulit kita ini dia berkembang menjadi lebih banyak. Jadi kita mudah terkena namanya panu. Faktor resiko yang menyebabkan si panu ini bisa menjadi banyak di tubuh kita, ya nunukan juga lingkungannya panas, kadang-kadang juga lembab. Terus biasanya nih anak-anak usia pubertas itu dia aktivitasnya banyak, olahraga. Ini berkeringat lebih, ini sering juga memicu terbentuknya panu. Mengkonsumsi obat-obat yang tidak seharusnya, biasanya mengkonsumsi kortikosteroid, ini juga bisa memicu terjadinya panu dan kadang-kadang terjadi pada orang juga yang mengalami kelebihan atau kekurangan dari faktor gizi tubuhnya. Pemeriksaan penunjang untuk
mendeteksi apakah ini benar lesi ini mengarah ke panu atau tidak, biasanya kita lakukan penyinaran khusus dengan alat khusus namanya lampu wood. Jadi nanti di bawah sinar lampu wood itu akan kelihatan bercak ini memang ke arah panu atau bukan. Jadi akan terlihat nanti warnanya agak kuning keemasan jika lesi panu ini kena dari sinar dari lampu wood itu sendiri. Jika kulitnya dikerok dan diperiksakan di laboratorium, akan muncul gambaran seperti mie dan bakso. Itu nanti di bawah mikroskop. Idealnya seperti itu yang akan kita temukan. Jika memang benar-benar lesi yang dialami pasien adalah infeksi dari panu. Penata laksanaan atau menyelesaikan masalah dari kalau kita kena infeksi panu ini. Biasanya diberikan obat anti jamur berupa krim atau biasa sampo. Ya, ada sampo yang kita akan berikan biar bisa dipakai mandi untuk bisa meluruhkan dari Malaysia yang berkembang berlebih di atas lapisan kulit kita. Kemudian jika si panu ini sudah diterapi dengan menggunakan krim atau sampo nggak sembuh-sembuh, ya mau nggak mau harus ditambahi dengan pengobatan obat minum supaya lebih optimal pengobati, dan disarankan kepada pasien untuk menghindari faktor resiko yang menyebabkan panu itu sendiri. Lebih lanjut lagi, bisa Bapak Ibu jika menyadari ada lesi atau bentukan penampakan di kulitnya merah atau putih, coklat, atau yang daripada ragu-ragu, datang deh berkunjung supaya mendapatkan penjelasan, dan kalaupun memang lesi itu berkaitan dengan infeksi yang hari ini saya jelaskan, yaitu infeksi jamur ataupun panu, kita akan segera memberikan obat yang tepat agar bisa sembuh. Dan terus terang, jika ada lesi ini di tubuh kita, kadang-kadang juga membuat kita jadi malu, jadi percaya dirinya jadi kurang. Jadi kalau sudah ditangani, insya Allah kulit akan kembali tampilannya bagus, tidak ada lagi nampak warna putih atau merah di atas lapisan kulit kita. Sekian dari saya, Dr. Erlina Ariwindia Reski, SPKK. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya dari Bapak Ibu. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih Dok. Demikian tadi paparan dari narasumber kita, ya, Dr. Erlina SPKK, tentang infeksi jamur pada kulit. Ya, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang mau komentar atau bertanya, ya silahkan. Ayo persilahkan. Tidak usah malu Bu, ya mumpung ada spesialisnya, silakan bertanya, ya supaya Bapak Ibu bisa mendapat penjelasan yang lebih detail, ya. Jadi yang saya tekankan juga di sini bahwa faktor stres juga bisa menyebabkan terjadinya penyakit seperti ini, karena kita lihat tadi bahwa dengan daya tahan tubuh yang turun, itu dia bisa memudahkan terjadinya infeksi. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya atau komentar, boleh. Dari koridor kayaknya, mungkin ada. Ada yang mau komentar, Bu? Bapak Ibu. Ada yang mau tanya? Oke. Silakan Pak. Mau tanya masalah penyakit saya ini kan? Ya, baca. Penyakit kulit. Ya, duduk dulu Bapak, silakan. Jadi penyakit saya ini sudah lama. Dan ini istilahnya dalam 1 tahun itu dia kembali. Jadi kali-kali juga saya berobat di sini. Mungkin Ibu sudah pernah menanganikan saya ini kan? Inilah saya kembali ini mau berobat. Oke. Saya punya penyakit ini. Ya.
Ya, siap. Dengan Bapak siapa? Mustafa. Bapak Mustafa. Kondisi yang dialami sama Bapak pada saat ini mungkin Bapak Ibu perhatikan ya. Ini Bapak kebetulan ada bercak di kulitnya, bahkan bersisiknya lebih tebal, ya. Ini kadang-kadang kalau dilihat sekilas dianggap sebagai infeksi jamur. Tapi kebetulan pada Bapak Mustafa ini bukan infeksi jamur ya Pak ya. Ya. Kalau infeksi jamur tidak setebal ini dia pengelupasannya. Ya. Ini kaitannya biasanya dengan pekerjaan Bapak yang dialami hari-hari. Bapak pekerjaannya apa? Maaf. Kebersihan. Bagian kebersihan. Walaupun bagian kebersihan biasanya juga salah satu pekerjaan yang beresiko terinfeksi jamur, benar. Tetapi kebetulan pada Bapak Mustafa hari ini bukan infeksi jamur. Tapi ini tetap kita obati, kita bisa bantu. Bapak hari ini berobat ke poli mana? Oh, ke poli kulit. Oh iya, nanti saya bantu. Kebetulan hari ini Bapak Mustafa itu bukan infeksi jamur, Bapak. Lebih khas kalau infeksi jamur. Biasanya sih pada umumnya pasien yang kebetulan berobat ke poli kulit yang memang kena infeksi jamur paling sering dinunukan ini yang gatal di lipatan paha. Kenapa? Karena itu faktor risiko ada di kabupaten kita. Resikonya ini cuaca yang ekstrim, panas, jadi kita sering keringetan, mungkin kita bekerja dari pagi sampai sore, jadinya maaf nih pakaian dalam lembab, itu juga beresiko menimbulkan infeksi jamur. Nah, itu kita bisa bantu. Insya Allah kalau dapat pengobatan yang tepat dalam seminggu sudah bagus. Ya, itu. Bapak Mustafa nanti ketemu di poli. Ya. Oke, baik Pak. Makasih banyak. Mungkin yang lain ya, bahwa infeksi jamur ini harus segera dideteksi, ditemukan karena dia pengobatannya atau terapinya itu agak lama ya Bapak Ibu. Apalagi kalau dia sudah menebal, dia punya lesi, itu pasti lama ya. Jadi kalau misalnya memang ada keluhan, segera memeriksakan diri ya agar mendapat terapi yang tepat. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Yang punya pengalaman, tidak apa-apa. Tidak usah malu, mumpung ada narasumbernya. Ya. Perlu saya tambahkan di sini, mungkin hari ini pasien yang datang ada yang menderita penyakit kencing manis, ya, itu juga kencing manis juga bisa beresiko menyebabkan mudah kena infeksi jamur. Jadi perlunya perhatian untuk keluarga kita yang mengalami diabetes mellitus atau kencing manis ini untuk selalu memperhatikan kadar gula darah yang pada tubuhnya. Karena kadar gula darah yang tinggi juga beresiko menyebabkan flora normal yang ada di lapisan kulit kita itu meningkat. Ketika jumlahnya meningkat, muncullah yang kita sebut panu atau infeksi jamur ini mudah terjadi. Jadi biasa nih pasien juga menganggap bahwa dok, saya sering gatal-gatal dalam waktu yang lama ini. Kira-kira saya kena kencing manis nggak ya? Bisa dibenarkan seperti itu. Tidak. Tapi ada waktu yang memang menjadi perhatian, memang ke arah ke kencing manis. Tapi kalau waktunya cuma seminggu, 2 minggu, gatal itu nggak berhenti, bukan berarti langsung ke kencing manis. Jadi cuman ini yang saya maksud untuk pasien yang mengalami
diabetes mellitus memang perlu kontrol secara rutin agar gula darahnya stabil sehingga tidak mudah kena infeksi jamur. Itu saja. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya. Jika tidak, kami usaikan penyuluhan pagi hari ini. Oke, jadi kalau sudah tidak ada yang bertanya atau komentar ya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian ya. Kalau ada suatu masalah, silahkan datang ke tempat pelayanan fasilitas kesehatan ya, atau bertanya kepada orang-orang yang berkompeten. Contoh infeksi kulit yang disebabkan oleh jamur. Ya, jangan sampai salah dikatakan bahwa ini alergi, ternyata dia infeksi jamur ya, karena sangat berbeda terapi ya. Terkait dengan kencing manis tadi, masalah kencing manis itu terlalu banyak ya, salah satu manifestasi di kulit ya, itu akibat dari gangguan pada fungsi ginjal sendiri ya. Kencing manis itu adalah great imitator, jadi banyak penyakit-penyakit yang bisa disebabkan oleh kencing manis ya. Baik, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.